Nah, ini pas kelanjutannya ya. Oh iya, perlu gue garis bawahi ya. Gue kenal dia itu nggak punya duit, ya, nggak punya duit, yang mengandalkan semua itu dari investor, ya. Dan perlu diketahui juga, kontainer pertamanya itu adalah boleh dari investor dia yang di China, ya, investor dia di China. Lalu didukung juga sama orang pabrik di China. Jadi barang itu boleh dikirim dulu ke sini, bayar nanti belakangan. Dan forwarder jasa kirim pun itu juga boleh diutangin sama dia. Ya, jadi benar-benar usahanya dia itu dari utang. Ya, guys, dari utang gitu loh. Nah, udah 2021 tuh kita mulai berbisnis dengan merek R tersebut gitu kan. Tapi karena keserakahannya dia, ya kan, karena dia menganggap boleh ngutang, ya kan, boleh ngutang. Jadi dia mengorder barang, apa namanya, meminta kirim barang, pesanan barang itu enggak diperhitungkan, ya, nggak diperhitungkan. Eh, Awalnya kita tuh cuma ada satu ruko, ya, di daerah Cipondo Tangerang situlah ada satu ruko, ya kan. Kemudian beranak pinak menjadi 5 ruko terakhir, ya. Oh, bayangin aja, itu stok barangnya udah gila-gilaan, dan gue dipaksa, dipush, di pressure buat bagaimananya jual, 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 ya kan. Tapi kan namanya bisnis, namanya usaha, itu kan ada up and down, ya, ada up and down, nggak bisa kayak gitu. Jadi pokoknya gue selama sama dia itu tabiatnya bener-bener kasar, tabiatnya bener-bener, aduh, pokoknya kalau putus nyambung itu udah sering banget deh. Ya, setiap kali gue pergi, tiap kali gue ngambek gitu kan, dia pasti datang baik-baikin, baik-baikin, baik-baikin gitu terus-terusan. Lalu sampai di mana pindah ke pergudangan, ya, tahun 2022. Bayangin tuh, 2021, 2022 udah pindah ke gudang. Nah, waktu ngebangun all shopnya itu, ya, waktu ngebangun all shopnya itu, gue bener-bener totalitas banget. Setiap kali ada yang kecewa customer, setiap kali ada kasih bintang satu, itu pasti gue teleponin satu-satu. Dan kalau misalnya barangnya tinggal satu, ya kan, dan itu juga defect, itu kita teleponin dulu, tanya dulu, jangan asal kirim. Nah, ini juga menjadi salah satu bahan untuk keributan gue sama dia, ya. Jadi dia maunya kirim-kirim dulu. Nah, kalau gue maunya ya udah, kasih tahu dulu nih pembelinya, kondisi barangnya begini, kita kasih kompensasi, mau nggak gitu. Nah, tapi itu menjadi salah satu bahan juga buat perdebatan, keributan gue sama dia, ya kan. Nah, akhirnya waktu tahun 2022 itu ada penawaran di PRJ, ya, penawaran di PRJ. Akhirnya kita ambil gitu kan. Dan di situ gue bener-bener totalitas nge-branding besar-besaran, ya, nge-branding besar-besarannya brand dia gitu, ya kan. Karena gue menganggap itu adalah usaha gue, milik gue juga gitu kan, ya kan, dengan harapan dia kan janji mau nikahin gue, ya kan. Ya udah, akhirnya gue totalitas sampai titik dimana sertifikat itu akhirnya rilis. Sertifikat itu rilis di kala lagi event PRJ. Nah, di situ dia sudah mulai ribut untuk balik nama itu sertifikat, ya. Di situ dia sudah ribut untuk balik nama sertifikat ke nama dia. Di situ sebenarnya gue udah mulai curiga, ya. Tapi karena bucin, ya kan, akhirnya ya udah, gue karena memilih tidak mau ribut sama dia. Gue selalu berpikir, ya, waktu itu gue selalu berpikir tabiatnya jelek, karakternya jelek itu karena kondisi bisnis, ya, karena kondisi bisnis gitu loh. Makanya gue maklumin, gue masih ya udah sabar, ya udah sabar, ya udah sabar, ya kan. Karena harapan gue waktu itu ya, mudah-mudahan suatu hari bisnis itu udah bagus, bisnis itu oke, dia bisa sayang sama gue. Harapan gue waktu itu gitu, ya, harapan gue waktu itu gitu.
Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, ya kan, pokoknya keributan-keributan tuh sering banget terjadi lah. Dia maki-maki gue kayak gimana tuh udah banyak banget ya. Banyak banget dia maki-maki gue tuh udah kayak gimana tuh udah parah lah intinya. Ya kan. Tapi karena gue selalu berpikiran, oh mungkin dia marah-marah karena bisnis gak bagus. Oh iya dia mungkin marah-marah karena usaha masih belum baik gitu loh. Utang masih banyak gitu loh. Ya gue selalu berpikiran positif kayak gitu. Ya. Nah sampai titik dimana waktu papa gue meninggal. Ya papa gue meninggal di akhir 2022. Dan di situ itu dia mengusir anak-anak gue. Ya, dimana waktu itu anak-anak gue itu ngebantu loh di tempat dia. Memang dikasih gaji, ya dikasih gaji. Tapi di kala libur, kita nggak ada libur, say. Ya, itu selalu gue sama anak-anak gue yang ngebantu. Bantu making, bantu apa. Nah, udahlah. Nah, sampai 2023 awal, say. Ya, 2023 awal, itu eh, dia tidak lagi sanggup untuk bayar ke pabrik. Ya, tidak lagi sanggup bayar ke pabrik. Alhasil orang pabriknya datang ke Indonesia, datang ke Jakarta. Di kala itu gue lagi ribut sama dia, ya. Gue lagi ribut sama dia dan gue udah kayaknya udahlah gitu loh. Udahlah, gue cari jalan sendiri aja gitu kan. Kayaknya udah nggak bisa dipertahanin lagi. Nah, di situ orang pabrik cari dia untuk hanya diminta bayar berapa waktu itu ya? 600 juta ya dari total hampir 8M. Ya, kalau nggak salah itu total hampir 8M. 3 lebih, 4 lebih ya. Dia hanya minta tolong dibayar 600 juta dan mantan gue bilang nggak ada duit. Dan disitulah orang pabriknya sangat-sangat kecewa gitu kan. Orang pabriknya sangat-sangat kecewa dan nyari gue gitu ya. Dan nyari gue di situ dia bertanya gitu kan. Bagaimana nih kalau misalnya lu ambil alih lah bisnis ini gitu kan. Jadi barang-barang yang tempat dia itu gue tarik kasih lu. Nah, di kala itu gue sempat mensomasi dia, ya. Itu kejadian yang bersamaan, ya. Kejadian yang bersamaan gue sempat somasi dia. Salah satunya adalah merek dagangnya, gitu kan. Merek dagangnya dan total somasi gue itu 9,5M. Tapi dengan caranya, dengan gayanya dan dia emang tahu banget kelemahan gue, dateng ke gue berlutut minta maaf. Ya, datang ke gue berlutut minta maaf dan dia bilang ya udah gue kasih lu kompensasi. Kasih gue kompensasi bentuknya koper. Gitu. Ya, karena akhirnya gue kejebak di situ. Ya. Kejebaknya bukan sekali aja, say. Ya, berkali-kali nanti gue ceritain kelanjutannya ada. Oke. Nah, dari ini di mana gue ada pertimbangkan untuk mengambil alih barang-barang dari orang pabrik ini. Dia kan punya beberapa pabrik. Dia kalau nggak salah punya 3 pabrik ya. Punya kerjasama dengan 3 pabrik. Tapi yang salah satu ini udah nggak sanggup dia karena udah terlalu banyak dibantu. Stok barangnya udah sangat banyak di China yang udah nggak sanggup lagi. Itu semua ada di konten TikTok gue sih sebenarnya. Ya, tapi kali ini gue share ke YouTube gitu. Oke? Ada nextnya lagi, say.